Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview materi yang berkaitan dengan soal latihan uji P3K tahap 2 yang kemarin saya sampaikan di grup. Jadi secara garis besar ada dua materi yang memang menjadi pembahasan dalam soal tersebut. Yang pertama yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan fungsi keluarga, khususnya yang menyangkut implementasi dari 8 fungsi keluarga dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman semua, yang pertama saya ingin mereview tentang pencatatan dan pelaporan, karena saya melihat masih banyak teman-teman yang salah dalam menjawab soal yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan. Jadi teman-teman semua, untuk dalam pencatatan dan pelaporan program KB nasional, setidaknya ada 3 subsistem pencatatan dan pelaporan yang perlu teman-teman semua ketahui. Yang pertama yaitu subsistem pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan KB. Kemudian yang kedua, subsistem pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kelompok kegiatan. Kemudian yang ketiga itu adalah subsistem pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pendataan keluarga. Nah, untuk yang pertama ini saya akan membahas tentang pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan KB atau yang biasa disingkat PELKON, pelayanan kontrasepsi. Baiklah teman-teman semua, jadi ini ada setidaknya perubahan sudah 3 kali, mulai dari tahun 2013, kemudian 2015, yang terakhir itu 2020. Jadi perubahan yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB. Jadi ada beberapa perubahan, baik itu dari segi form maupun dari segi item yang ada dalam formulir tersebut. Jadi mulai dari RR 2013 kemudian berubah menjadi RR 2015, yang terakhir RR 20, dan sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya istilahnya New SIGA. Jadi semua nanti akan terintegrasi dalam satu data online. Dalam sistem RR20 ini, 2020 ini teman-teman, jadi ada beberapa form yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama itu adalah K0KB, kemudian K1 KB, kemudian K4, kemudian yang selanjutnya inform consent, kemudian R1 dan R2. Baik, mari kita lihat satu-satu. K0KB, jadi ini adalah kartu atau register yang memang digunakan untuk mendaftarkan seluruh tempat pelayanan KB, baik itu vaskes, kemudian jaringan, jejaring, yang biasa digunakan pertama kali. Jadi pertama kali untuk mendaftar vaskes, jaringan atau jejaring itu, atau yang biasa dilakukan updating. Jadi biasanya itu di awal tahun itu diminta datanya minimal 1 tahun sekali. Nah, ini contoh kartu atau register K0KB. Kemudian yang selanjutnya adalah K1KB. Ini adalah kartu atau register yang digunakan sebagai tanda pengenal dan bukti diri bagi peserta KB. Ini biasa kita dapati kalau misalnya melakukan kegiatan pelayanan. Yang selanjutnya adalah K4. K4 ini teman-teman semua adalah kartu register yang digunakan untuk mencatat identitas diri dan hasil screening dalam penggunaan metode kontrasepsi dan pelayanan KB bagi peserta KB. Nah, ini contohnya.
Jadi ini berisi tentang data diri dari akseptor, kemudian hasil screeningnya seperti apa, itu ada di K4. Kemudian R1 KB teman-teman semua, ini adalah formulir atau register yang digunakan oleh klinik KB untuk mencatat hasil pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada peserta KB baru atau peserta KB lama di klinik KB. Itu R1. Ini contoh R1 yang biasa digunakan di klinik-klinik KB. Kemudian yang selanjutnya teman-teman semua adalah R2. Nah, R2 ini adalah register yang digunakan oleh klinik KB untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan alat dan obat kontrasepsi yang memang diterima dan dikeluarkan oleh klinik KB. Itu R2. Jadi itulah beberapa formulir atau kartu atau register yang memang ada dan perlu diketahui oleh teman-teman semua dalam melakukan pelayanan KB. Jadi ada K0, kemudian K1, K4, kemudian R1, R2, dan tambahan lagi saya lupa tadi sampaikan, itu ada inform consent. Jadi inform consent itu berisi persetujuan tindakan medis dari klien kita. Itu biasa diberikan untuk pelayanan-pelayanan KB jenis NKJP. Oke, itu teman-teman semua yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan untuk pelayanan KB. Selanjutnya untuk pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan POKTAN atau kelompok kegiatan. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman semua bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, ada mulai dari 2013 perubahannya, kemudian 2015 dan terakhir 2020. Kita lihat bersama kalau yang lama itu jadi ada sekitar 13 item K0 yang ada, yang biasa kita isi tiap awal tahun. Sementara kalau untuk tahun yang terbaru 2020 ini ada 15 item K0 yang memang perlu kita isi dan kita ketahui bersama sebagai tenaga lini lapangan. Jadi untuk yang 2020 ini teman-teman semua ada tambahan untuk K0 Kampung KB. Jadi dia ini setara dengan POKTAN. Kemudian K0 RDK ini rumah dataku. Kemudian K0 PPKS. K0 MPC. K0 PPKS. Jadi itu tambahan yang terbaru untuk kartu pendaftaran. Nah, begitu pula dengan untuk register kegiatannya teman-teman semua. Jadi kalau dulu itu untuk register kegiatan untuk RR 2013 itu ada R1 dan C1. Sementara kalau 2015 sudah mulai R1-nya aja. Nah, 2020 juga hampir sama dengan 2015, jadi tinggal R1 untuk register kegiatannya, tinggal R1 ditambah dengan register kegiatan untuk R1 PPKS-nya dan register R1 untuk BKB ProPN-nya. Jadi ini khusus untuk wilayah-wilayah yang memang masuk dalam ProPN atau Program Prioritas Nasional. Nah, teman-teman semua, saya mulai dari kelompok kegiatan BKB. Jadi kalau mau mengacu pada definisinya, BKB itu adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui rangsangan stimulasi baik secara fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektualnya. Jadi kata kuncinya kalau BKB itu adalah diperuntukkan untuk keluarga yang memiliki anak usia 0 sampai dengan 6 tahun
apa yang dilakukan di sana. Nanti yang dibahas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Jadi seperti itu. Ini contoh kanal BKB teman-teman semua. Di pengisiannya bisa dilihat ada nama kelompok, alamat pembina, kemudian nama akun media sosial, kemudian ini untuk SK pengukuhan ini teman-teman semua, ini bisa dikeluarkan oleh kepala desa, kemudian bisa oleh camat, kemudian bisa juga oleh OPDKB atau bupati wali kota. Nah ini ada juga formulir atau register R1 BKB. Jadi R1 ini teman-teman berisi tentang informasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Poktan BKB. Jadi informasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Poktan BKB itu dicatat dan diregister dalam formulir yang namanya R1 BKB. Ini contoh formulir R1 BKB nya teman-teman semua. Jadi ini sudah ada semua, siapa yang memberikan penyajian atau yang menjadi narasumber, kemudian materi penyuluhannya apa, metode penyuluhannya apa, apakah langsung, tatap muka atau melalui pertemuan virtual. Ya, selanjutnya adalah BKR teman-teman. Jadi ini adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja 10-24 tahun dan belum menikah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Nah ini contoh kanal BKR teman-teman, kemudian sama R1 BKR juga. Jadi sekali lagi R1 itu berisi tentang informasi kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Poktan, baik itu BKB, BKR. Nah PKR juga, ini selanjutnya PKR teman-teman semua. Jadi ini wadah kegiatan program genre dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja mahasiswa yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja itu sendiri. Jadi untuk K0 ini hampir sama semua teman-teman semua pengisiannya. Kemudian R1 juga seperti itu. Jadi ya cuman ada beberapa item yang membedakan untuk pengisiannya. Ini BKL teman-teman. Jadi BKL itu adalah wadah kegiatan untuk membina keluarga lansia dan atau lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama semua teman-teman, jadi kanal sama R1-nya. Nah, yang terbaru ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor. Ini istilah lama sebenarnya yang kemudian diganti, yang awalnya itu adalah UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Sekarang dikembalikan lagi menjadi usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor, UPPK. Ini adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. Jadi sama juga ini ada kanolnya, ada R1 UPPKA-nya. Baik teman-teman semua, jadi itu lah review tentang materi pencatatan dan pelaporan. Ini perlu kami sampaikan karena memang kemarin belum sempat kami berikan pada saat kegiatan pembekalan teman-teman di aula DPPKB Kabupaten Dompu. Ya mudah-mudahan harapannya hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan ini teman-teman bisa ketahui. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.